Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnahnya sampai hari akhir nanti. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Miftahus Salam Al-Ustadz Kiai Kasbianto. Ahlan Ustadz, salam apa? Baru ketemu kita Pak. Alhamdulillah bisa ketemu dan bisa kenal. Kemudian juga yang kami hormati ketua program tahfidz ya, Al-Ustadz Akid. Ustadzah yang hadir pada kesempatan kali ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat untuk bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita di majelis ilmu ini bukan hanya pertemuan kita di dunia, tetapi mudah-mudahan menjadi pertemuan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-73, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya orang-orang yang beriman itu mereka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga rombongan, bareng-bareng. Bahkan disebutkan dalam tafsirnya itu akhadha ba'dahum ba'dha. Mereka itu saling bergandengan tangan untuk masuk surga. Jadi mudah-mudahan duduknya kita di majelis ta'lim ini menjadi wasilah suatu hari nanti kita akan bertemu dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya, amin ya rabbal alamin. Itulah gambaran orang yang beriman ketika mereka masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, mereka dimasukkan ke dalam neraka, kemudian mereka berteriak wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam apa? Ya. Mereka berteriak di dalam neraka, ya. Akhrijna na'mal sholiha ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami dari neraka ini. Kami akan beramal dengan amalan yang dulu kami enggak beramal. Mereka ingin sholat, mereka ingin puasa, mereka ingin zakat,
mereka ingin sedekah. Itulah gambaran orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ahli surga. Amin ya robbal. Ibu-ibu sami sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya, saya akan mengawali dengan satu doa yang banyak dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin ibu-ibu sudah hafal dan menjadi doa harian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis dari Anas radhiyallahu anhu, kana aksarud du'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Hafal nggih Ibu-ibu? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ibu-ibu sudah hafal. Ya. Jadi ibu-ibu, ini adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Isinya itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang pertama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia. Sekarang ibu-ibu hidup di mana ibu-ibu? Hidup di dunia. Apa yang dimaksud dengan kebaikan di dunia? Ya. Kita setiap hari berdoa dengan doa ini. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan fid dunya hasanah? Ada yang mau jawab ibu-ibu? Apa yang dimaksud dengan fid dunya hasanah? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan di dunia. Apa itu kebaikan di dunia? Nanti kita akan jelaskan. Ya, dan kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan. Ya. Jadi ibu-ibu, ya. Kebaikan di dunia, apakah yang dimaksud dengan kebaikan di dunia ini? Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kebaikan di dunia itu adalah harta yang banyak? Ibu-ibu bisa memastikan atau tidak kalau orang yang hartanya banyak pasti masuk surga? Pasti apa enggak, Bu? Enggak. Orang yang suka korupsi, ya, itu orang yang duitnya banyak apa sedikit? Banyak. Beneran? Pejabat apa rakyat biasa? Oh, jahat ya. Nggak usah sebut namanya Bu ya. Ya, duitnya banyak, punya jabatan, sekolahnya tinggi, tapi masih mengambil uang rakyat. Coba berapa triliun kalau dibagikan sama ibu-ibu kebagian 2 miliar, kira-kira buat apa ibu-ibu? Ibu-ibu kalau kasih uang 2 miliar, kira-kira mau beli apa? Nah, itu dari mana ya? Nah, jadi ibu-ibu masih dapat bantuan apa? BLT? Udah enggak? Allah. Oh, yang dapat, yang enggak. Yang dapat alhamdulillah. Yang enggak dapat? Ah, betul
Pinter Bu ya. Yang nggak dapat, alhamdulillah, insya Allah ada rezeki dari yang lainnya ya. Jadi ibu-ibu, apakah pasti orang yang hartanya melimpah kemudian dia mendapatkan kebaikan di dunia apalagi di akhirat? Pasti atau enggak? Belum tentu ya, belum tentu. Sudah ada contohnya. Bagaimana di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu anak dari paman Nabi Musa alaihi salam ya. Tetapi dia membangkang terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu bil usbati uli quwwah. Hartanya Qarun ibu-ibu nanti bandingkan dengan hartanya ibu-ibu ya. Orang kejawaran gitu ya. Kejawar, oh kejawar gitu. Mohon maaf. Kejawaran mana Pak ya? Oh Banjar, betul kejawaran. Dari atas Pak ya. Jadi Qarun itu diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kunci-kuncinya tidak bisa diangkat oleh orang-orang yang kuat. Ya, tidak bisa diangkat oleh orang-orang yang kuat. Mereka terbiasa, Qarun itu terbiasa membawa kunci-kuncinya dengan apa? Dengan 60 bigol, 60 kendaraan kuda di bawah kuda. Jumlahnya 60 bigol. Saking sombongnya itu Qarun. Ya, saking sombongnya Qarun. Satu kunci mempunyai gudang. Ya, satu kunci mempunyai gudang. Jumlahnya tidak tahu berapa ratus ribu itu kuncinya. Ya. Tidak tahu berapa ratus ribu. Apakah menjadi jaminan Qarun itu menjadi orang yang bahagia, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Justru malah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Qarun termasuk orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Kejawar ada turunan Qarun? Tidak ada Bu ya. Di sana. Insya Allah di Kejawar orangnya dermawan. Buktinya tadi pengajian ini sudah lengkap Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bentuk dermawannya ibu-ibu ya. Jadi tidak menjamin orang yang hartanya banyak kemudian apa? Kemudian akan mendapatkan kebahagiaan, ya, kebaikan di dunia apalagi di akhirat. Kecuali harta itu digunakan untuk apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki sudah ada yang ngatur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa tadi ada orang pendidikannya tinggi, punya kekayaan, punya jabatan, tapi masih maling uang rakyat karena kurang bersyukur kepada Allah. Ya. Kenapa kurang bersyukur? Tidak mempunyai sifat qanaah. Tidak punya sifat apa Bu? Qanaah itu ya. Qanaah itu ridho bil yasir bima a'ta. Ridho terhadap apa yang sedikit yang diberikan oleh Allah, itu qanaah. Ya. Ibu-ibu kalau dikasih uang oleh suami sebulan 10 juta ridho enggak? Ya ridho banget tuh.
Coba ya, ibu-ibu kalau dikasih uang 10 juta sebulan sama suami, ibu akan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Suaminya dipuji nggak? Bapak ganteng, bapak cakep, terima kasih sayang, terima kasih apa lagi yuk? Bener nggak Bu? Ya uang dari mana dulu? Ya itu. Ya. Nah sekarang dibalik, kalau ibu-ibu sebulan dikasih uang 500.000 sebulan, bukan 2 hari. Sebulan dikasih 500.000, ibu-ibu akan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Di sini soleha ya Bu ya. Alhamdulillahnya sambil marah apa sambil senyum? Oh, sambil senyum. Alhamdulillah. Suaminya dipuji apa enggak? Setelah mengucapkan alhamdulillah terus kemudian mengucapkan kurang apa enggak? Enggak, alhamdulillah. Di sini memang soleha ya. Saya baru nemu itu. Betul ya. Jadi benar Bu. Nah, coba dipraktekkan ya. Pulang dari sini ketemu suaminya, dikasih berapapun ucapkan alhamdulillah, senyum ya, alhamdulillah terus senyum. Jangan alhamdulillah sambil cemberut sambil mengucapkan kurang. Itu namanya bersyukur hanya dengan lisan ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang dimaksud dengan fid dunya hasanah, kebaikan di dunia itu? Kebaikan di dunia itu kata para ulama, yang pertama al ilmu wal amal, yaitu ilmu disertai dengan amal. Jadi ibu-ibu kalau sekarang menuntut ilmu, itu adalah wasilah ibu-ibu sedang diberikan kebaikan dunia. Kalau orang sudah diberikan kebaikan dunia, insya Allah akan dapat kebaikan akhirat. Ya. Kira-kira hadirin majlis taklim seneng apa enggak Bu? Betul? Seneng ya. Emang harus jujur Bu, jadi orang harus jujur, betul ya. Alhamdulillah senang dapat ilmu, dapat senang double. Ya. Jadi yang pertama adalah al ilmu wal amal, yaitu ilmu yang disertai dengan amal ya. Jadi ketika seseorang diberikan ilmu kemudian bisa mengamalkan ilmunya, berarti dia telah diberikan apa? Diberikan kebaikan di dunia ya. Maka jangan berhenti menuntut ilmu ya. Di antaranya bahwasanya kenapa Ramadan itu sangat mulia, ibu-ibu harus tahu ilmunya. Kenapa Ramadan itu sangat mulia? Karena semua atau segala jenis ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. Di hari biasa saja ibu-ibu, khosois ummah al-Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad, di hari-hari biasa itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dilipat gandakan. Tidak ada ya, tidak ada ibadah yang nilainya 1. Baca Quran 10 kebaikan setiap huruf. Di bulan Ramadan dilipat gandakan.
sholat 27 derajat, kecuali seorang suami sholat di mana? Sholat di mana? Kalau suami ibu-ibu sholat di rumah pahalanya sah, itu pun rukunnya, sunnahnya kalau benar. Itu pun waktunya kalau benar. Kalau waktunya nggak benar, rukunnya nggak benar, sunnahnya nggak benar, berapa pahalanya? Saya mau tanya, ibu-ibu suaminya sholat di mana? Masjid ya. Alhamdulillah ya. Kalau ada suami ibu-ibu yang masih sholat di rumah ya, besok lebaran berikan hadiah isinya daster. Karena yang sholat di rumah itu bolehnya perempuan. Siap? Berani? Bilang aja kata Ustadz Alfan kemarin pengajian ya, karena bapak sholatnya di rumah maka tak kasih hadiah isinya daster. Kenapa? Karena yang sholat di rumah itu perempuan. Betul? Dan yang sholat di rumah ya itu hanya perempuan. Apalagi kalau yang nggak sholat, ada yang nggak sholat suaminya. Insya Allah sholat semua bu ya. Kalau ada suami ibu-ibu belum mau sholat, berarti nggak ada bedanya dengan kerbau. Kerbau sholat apa enggak? Sapi sholat apa enggak? Suami ibu-ibu, alhamdulillah, berarti bukan kerbau. Kalau malam-malam ibu-ibu dipeluk sama suami yang nggak sholat, berarti sama dipeluk. Saya nggak bilang gitu, nggak berani. Ibu-ibu bilang sendiri sama suaminya. Ya, nanti kalau pulang ke rumah, ya, sampaikan oleh pengajiannya. Bagi siapa saja yang punya suami belum mau sholat, Pak, kata Ustadz Alfan tadi pengajiannya cuman satu yang saya dapat gitu ya. Dari 1 jam cuman satu. Yang nggak sholat tidak ada bedanya sama kerbau. Udah itu aja. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Semua amal soleh dilipat gandakan, dan itu kekhususan untuk umat Nabi. Ada 2 hal yang bisa dilipat gandakan pahala ya. Syarfuz zaman, karena waktunya yang mulia seperti di bulan Ramadan. Syarful makan, karena tempatnya yang mulia seperti di Mekah, di Madinah, Masjidil Aqsa ya. Itu karena tempatnya, sholat di masjid, baca Quran di masjid, karena tempatnya yang mulia ya. Maka kekhususan untuk umat Nabi ya, itulah kasih sayang Allah. Bayangkan ibu-ibu ya, dibayangkan umat Nabi Muhammad itu umurnya paling pendek dibandingkan dengan umat yang lain. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalluhum man jazuzu dalika, dan sedikit yang sampai kepada umur tersebut ya. Jadi apa? Umat Nabi Muhammad itu umurnya paling pendek ya. Nabi Nuh alaihissalam punya umur sampai ribuan tahun.
umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Itu pun kalau sholat masih ingat dunia. Bener nggak? Bener nggak, Bu? Siapa yang sholat masih ingat dunia? Saya juga. Saya pernah, Mbak ya, ibu-ibu, saya ngisi khutbah Jumat di satu tempat ya. Kemudian saya khutbah Jumat, kemudian khutbah saya ingat ya. Setelah khutbah kemudian sholat, saya ingat kunci motor belum diambil. Masih di motor. Itu pikirannya, Pak. Ini motor masih ada apa enggak? Ruku ingatnya kunci, sujud ingatnya Ibu-ibu pernah ngerasa gitu, Bu? Sering. Padahal, Bu, kapan lagi kita melupakan dunia kalau bukan ketika kita sholat? Padahal sholat itu cuma 5 menit, 7 menit. Kita suruh melupakan dunia, tetapi masih ingat dunia. Ya. Maka ketika sholat lupakan urusan dunia. Sulit, Bu ya. Apa dunianya kebanyakan, Bu ya? Mobilnya kebanyakan, rumahnya kebanyakan, Bu ya. Jadi sulit. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur umat Nabi itu sebentar. Sedangkan umat yang lain itu lama. Kita itu umurnya sebentar, tapi ingat, kita itu diberikan pahala yang banyak oleh Allah. Makanya tidak ada pahala yang nilainya 1 kecuali tadi. Ya, kecuali tadi. Baca Quran, qiyamul lail, semua nilainya banyak, Bu. Karena Allah tahu umur kita sebentar saja di dunia. Ya, umat Nabi Muhammad itu umurnya sebentar. Maka pentingnya apa? Pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, ya. Jadi yang pertama kita ya pelajari apa yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kalau fikihnya mungkin ibu-ibu pernah belajar atau ada pengajian, Bu ya. Jadi intinya makin serius di dalam menuntut ilmu. Tidak apa-apa ibu-ibu hadir di pengajian, pulang ke rumah lupa. Tidak apa-apa, Bu. Dapat berkahnya. Bisa jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala kuatkan ruh kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tidak diwajibkan hafal ayatnya, hafal hadisnya. Beda kalau sama santriwati ya. Allah tahu kok ibu-ibu umurnya udah berapa. Ya, ngafal An-Naba amayata sa'alun aja lupa terus. Kadang-kadang pinter anaknya yang di SD atau di MI daripada ibu bener, Bu ya. Allah Maha Adil. Yang penting kita mau usaha ya. Yang kedua yang dimaksud dengan fid dunya hasanah, kebaikan di dunia itu adalah ya al-ibadah, yaitu ibadah. Siapapun orang yang digerakkan hatinya mau beribadah kepada Allah, berarti dia diberikan fid dunya hasanah. Ya. Fid dunya hasanah. Dia telah diberikan kebaikan dunia, dan kebaikan dunia itu nanti akan memberikan kebaikan di akhirat. Maka tujuan kita diciptakan oleh Allah diantaranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apalagi di bulan Ramadan nanti Allah bukakan pintu surga yang selebar-lebarnya, bahkan ada surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa ya. Ada surga
surga khusus. Ya. Ada satu sahabat yang dipanggil dari seluruh pintu surga yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar ini dipanggil dari pintu surga. Itu digambarkan dalam satu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bertanya di hadapan para sahabat, "Man asbah minkum yaumas shaima?" Hai para sahabat, siapa yang hari ini puasa? Para sahabat mengacungkan tangan, di antaranya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini mengantar jenazah? Para sahabat ada yang ngacung, ada yang mengangkat tangan, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Kemudian Abu Bakar mengangkat tangan. Kemudian yang keempat yaitu siapa yang mendatangi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit? Abu Bakar mengangkat tangan. Maka tidak heran Abu Bakar itu dipanggil oleh semua pintu surga, pintu sholat, pintu puasa, pintu jihad, pintu infak, pintu sedekah, semuanya dipanggil. Abu Bakar lewat sini, Abu Bakar lewat sini. Nah sekarang kita mau dipanggil pintu mana ibu-ibu? Ya Allah, kadang-kadang kita mikir ya Bu ya, kita nanti di akhirat dipanggil pintu mana ini? Puasa Ramadan tok ya Bu ya. Infak masih sedikit. Sholat, baca Quran males. Jumatok Yasin anu. Alhamdulillah bagus itu Bu. Ya. Coba mikir ibu-ibu, kita itu mau dipanggil lewat pintu mana? Semua pintu kayak Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya, ya, yang berjihad di jalan Allah paling depan. Ya, kita mikir lewat pintu mana ya Allah gitu. Ya. Ibu-ibu suka mikir lewat pintu mana? Ah ya Allah, terserah Allah lah, yang penting masuk surga, ujung-ujungnya gitu ya. Gitu ya. Kayaknya level-level kita itu terserah Allah ya Allah, mau lewat pintu mana, sing penting masuk surga, terserah mau surga yang mana terserah. Bener Bu, yang penting masuk surga, terserah Allah mau lewat pintu mana, pintu belakang ya nggak apa-apa, pintu darurat Bu ya. Yang penting langsung masuk surga. Ya. Kadang-kadang kita sudah berpikir ya Allah lewat pintu mana. Puasa jarang, sholat males, baca Quran males, infak sodako sedikit ya. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Tapi Allah maha adil. Tenang Bu, tenang ya. Allah maha adil. Yang penting tugas kita ibadah ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ibu-ibu yang muliakan Allah, apalagi di bulan Ramadan. Mari kita kuatkan iman ya. Kuatkan hati ya. Kuatkan keyakinan kita agar apa? Agar bisa menjalani bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Maka dipersiapkan dengan sebaik mungkin sebelum menjelang bulan Ramadan. Jangan sampai menjadi orang-orang yang kram. Tahu kram Bu? Kayak pemain bola, belum latihan, belum pemanasan, baru 5 menit langsung kram. Di bulan Ramadan juga sama. Ya, masjid-masjid banyak kemajuan. Softnya yang maju, malah imam sama karpet itu tuh. Benar nggak Bu? Tempat belanja yang rame,
mall, swalayan, pasar, termasuk kita yang suka datang, Bu ya. Pikirannya bukan lagi baca Quran, bikin nastar, kue bolu, beli baju lebaran. Benar nggak, Bu? Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan tetap ya, ibu-ibu bikin jajan, bikin kue tetap, tapi ibadahnya juga tetap. Beli baju baru tetap, tapi ibadahnya juga tetap. Ya. Istiqomah ya. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gunakan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga yang dimaksud dengan fid dunya hasanah ar-rizqu at-thayyib. Rezeki yang baik, yang halalan thayyiban. Kalau ibu-ibu diberikan rezeki yang baik, yang halal, yang baik, bersyukur. Berarti Allah memberikan kebaikan di dunia. Bilang ke suaminya, bapak kalau cari rezeki, cari duit, ya cari uang yang halal. Suka bilang kayak gitu, Bu. Sebelum berangkat kerja, panggil bapaknya. Pak, saya rela nggak makan, rela nggak minum, ya, rela nggak? Rela nanti Lebaran nggak beli baju baru. Yang penting cari uang yang halal. Betul? Suka bilang kayak gitu sama suami? Enggak. Udah nggak punya suami? Loh, ya cari suami baru. Nggak apa-apa ya. Perempuan itu nggak punya suami lagi juga nggak apa-apa, sabar. Ngurus anak, Bu ya. Ya, ngurus anak. Kalau suami ditinggal istri seminggu udah pengen nikah lagi. Nah, jadi rezeki yang halal yang baik itu adalah kebaikan kita di dunia dan nanti kebaikan di akhirat. Apakah rezeki itu hanya uang saja? Tidak, ya. Rezeki itu bukan hanya uang saja. Al-malu huwa adna darajatur rizqi. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Ibu-ibu, harta adalah rezeki yang paling rendah, Bu. Ya. Rezeki yang paling rendah. Kenapa? Semua orang bisa dapat. Mau yang baik, mau penjahat, mau koruptor, mau siapapun, semuanya bisa mendapatkan harta. Ya. Wal afiyatu fihi a'la darajatur rizqi. Afiyah, hati yang bersih, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah rezeki yang paling tinggi. Kenapa? Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Tidak semua orang Islam mau sholat, tidak semua orang Islam mau baca Quran. Ya, tidak semua. Jadi kalau ibu-ibu mau ibadah, baca Quran, sholat, infak, sedekah, berarti Allah memberikan rezeki yang paling tinggi. Ya, rezeki yang paling tinggi. Wasolahul abna afdalu anwa'ur rizki. Dan punya anak yang soleh, yang baik, yang solihah, itu seutama-utama rezeki, Bu. Ya, seutama-utama rezeki. Kalau punya anak yang soleh dan solihah. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah seperti ini. Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutagawwid. Seorang mayit, ibu-ibu akan jadi mayit nanti, ya. Semuanya, ya, camat atau calon mati. Semuanya kita akan meninggal,
Ya, semuanya akan meninggal. Kita akan menjadi mayit. Tidaklah seorang mayit di alam kubur itu seperti orang yang sedang tenggelam dan meminta tolong seperti itu. Ya. Yantadiruna da'watan min abin au ummin au akhin. Apa yang mereka tunggu? Yang mereka tunggu itu adalah doa dari bapaknya, dari istrinya, dari suaminya, dari anaknya. Jadi yang ditunggu oleh seorang mayit di dalam kubur adalah doa-doa dari keluarga, terkhusus doa dari anak-anaknya. Kalau sudah mendapatkan doa tersebut, Allahumma gfir lahu warhamhu, minta didoakan tadi, diampuni, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi mayit itu, ibu-ibu, nanti kita kalau sudah jadi mayit, mau dikasih uang 50 juta apa doa Allahumma gfir lahu, milihnya yang mana? Tuh kan. Kalau sekarang, nah, lah coba milih saya doakan Allahumma gfir lahu warhamhu atau milih uang 50 juta? Ya 50 juta. Ternyata kita masih mata duit. Mata duitannya itu sembuh kalau sudah mati. Bener gak, Bu? Gak mau didoakan, maunya duit aja. Yang bagus dua-duanya, ya duit ya doa. Yang kita butuhkan itu adalah doa dari anak kita. Ibu-ibu sudah wasiat sama anaknya. Nah, kalau ibu mati, doakan ibu, ya. Doakan ibu. Setiap selesai sholat, doakan ibu. Kenapa? Karena itu yang ibu Yang ibu butuhkan ketika di alam kubur. Wasiat, Bu. Ya, nanti pulang dari sini wasiat. Saya nggak kebayang ibu mau kemana. Ini tanda-tanda apa? Ya. Dari ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu yang kita butuhkan. Waridho Rabbul Alamin, ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah rezeki yang paling sempurna. Ya. Jadi rezeki itu ada 4. Ada rezeki yang paling rendah, itu harta. Ada rezeki yang paling tinggi, itu ibadah kepada Allah. Ada rezeki yang paling utama, yaitu punya keturunan yang soleh. Ada rezeki yang paling sempurna, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mendapatkan ridho Allah. Maka doa ini, ibu-ibu, ya, kata para ulama, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu merupakan menggabungkan semua jenis kebaikan. Ya, menggabungkan semua jenis kebaikan. Ada 2 doa yang menggabungkan semua jenis kebaikan. Jangan sampai lupa ini. 1 doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kedua, doa ketika, ya, duduk di antara 2 sujud. Ya, doa duduk di antara 2 sujud. Gimana bunyinya, ibu-ibu? Rabbighfirli warhamni, terus warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim itu adalah menggabungkan semua jenis kebaikan. Maka ketika kita duduk di antara 2 sujud, posisikan 2. 1, kalgorim, seperti orang yang banyak hutang. Ya. Seperti apa, nyata itu? Oh, nyata ya. Ya. Jadi ketika kita duduk di antara 2 sujud,
ya, itu diresapi. Satu, posisikan diri orang yang banyak hutang. Banyak hutang ibu-ibu? Banyak. Mau nggak saya kasih tahu doa biar tenang hatinya ketika banyak hutang? Oh. Ya, ikutin. Subhanallah, Subhanallahil Azim, Ya Hayyun Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Ya. Jadi dalam satu riwayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mendapati kesusahan. Ya, Rasulullah sedang mendapati susah. Ya, gundah, susah, ada masalah apapun, gak cuman hutang. Rafa'a ra'sahu, kemudian Rasulullah melihat ke langit. Melihat kemana? Ke langit. Kemudian Rasulullah berdoa, Subhanallahil Azim, Ya Hayyun Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Sambil lihat kemana? Lihat ke langit. Subhanallahil Azim, Ya Hayyun Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maha suci Allah yang maha agung, dengan rahmatmu aku meminta tolong kepadamu ya Allah. Ya Allah, sambil lihat langit. Insya Allah hutangnya masa iya. Kalau hutang lunas cuman subhanallahil azim, ya Allah ya Rabbi, enak banget Bu ya. Iya. Insya Allah hutangnya belum lunas, tapi pikiran jernih, hati tenang daripada datang ke dukun. Pikiran jernih, hati tenang, bisa bayar hutang enggak? Bisa usaha apa enggak? Bisa. Berapa banyak orang punya masalah kemudian bunuh diri? Kenapa? Karena hati tidak tenang, pikirannya kotor. Ya? Maka kalau punya masalah, sambil lihat ke langit. Subhanallahil Azim, Ya Hayyun Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Praktekan. Ibu-ibu suka berantem sama suami? Alhamdulillah. Nggak ada suaminya. Bu, suka berantem ya? Kira-kira kalau lagi berantem sama suami, enak nggak lihat muka suami? Begitu juga suami. Berarti sama. Kalau lagi berantem, lihat istrinya cemberut, suami enak apa enggak? Enggak enak. Sedikit enak enggak? Enggak enak. Maka lebih enak lihat ke langit. Malah jalan-jalan ke alun-alun, lihat cewek lain lah. Ya, katanya cuci mata, ngotorin Kalau lagi berantem sama suaminya, lihat ke langit. Subhanallahil Azim, Ya Hayyun Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Ya, kalau enggak bareng-bareng depan rumah Bu, lagi berantem. Ayo Pak, daripada berantem terus, mendingan kita mengamalkan sunnah Rasul. Di depan rumah lihat ke langit, baca Subhanallahil Azim, Ya Hayyun Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Kira-kira ibu-ibu kemudian damai nggak sama suaminya Bu? Insya Allah. Apalagi ditambah yang merah-merah. Ya. Langsung sembuh Bu ya. Benar nggak Bu? Betul.
Emang apa yang merah-merah? Itu kan mata duitannya masih aja. Apakah semua yang merah itu duit? Ya bukan. Kebanyakan uang gitu ya. Memang kita mata duitannya sembuh kalau sudah meninggal Bu ya. Masih hidup di dunia. Jadi satu, posisikan diri ketika duduk di antara dua sujud, kita itu orang yang banyak hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu-ibu, berapa banyak hutang kita kepada Allah. Setiap hari Allah memberikan oksigen gratis, memberikan nikmat, memberikan kesehatan. Bayarnya seperti apa? Bayarnya bukan pakai uang, bayarnya itu ibadah. Ya. Kalau diuangkan nikmat Allah itu berapa banyak, kita tidak bisa membayarnya. Coba oksigen, 60 tahun kita dikasih oksigen gratis. Coba kalau di rumah sakit BPJS bayar berapa tuh? Berapa miliar ibu-ibu? Ya kan? Gratis. Tapi kadang kita mengucapkan alhamdulillah saja lupa. Ya. Jadi posisikan diri kita itu sedang banyak hutang kepada Allah. Kedua, posisikan diri kita itu orang yang fakir, butuh, ya, orang yang butuh, ya. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lagi duduk di antara dua sujud itu jangan ngelamun Bu. Jangan apa? Ngelamun, ingat kompor. Ingat apa lagi Bu? Jemuran, cucian. Jadi bukan Allahu Akbar, kompor maha besar itu jadinya. Apa manfaat takbir di awal? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan Allah maha besar. Berarti semua apapun yang menyibukkan hati kita, yang kita ingat bukan urusan dunia, kecuali hanya Allah saja ketika kita sholat. Itu namanya Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang kita, ya Allah, kompornya yang maha besar, ingat di sholat. Berdiri ingat kompor, ruku ingat jemuran, sujud ingat masakan, tahiyat ingat hutang. Ya Allah ya Rabbi. Coba Bu ya, sholat kita itu ya Allah kayak main-main Bu ya. Gimana kita mau masuk surga ya Allah? Tapi jangan khawatir. Allah maha tahu, maha adil. Insya Allah ya. Kita itu orang yang butuh apa? Butuh Allah, Rabbighfirli, butuh ampunan Allah, butuh rahmat Allah, butuh diangkat derajatnya, butuh rezeki, dan semuanya itu kita membutuhkannya, sehingga disebut dengan doa yang menggabungkan segala jenis kebaikan, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi yang dimaksud fid dunya hasanah itu adalah 1, ilmu, 2, ibadah, 3, rezeki yang halalan thayyiban. Ya, rezeki yang halalan thayyiban. Kalau kita dapat 3 ini, insya Allah akan mendapatkan fil akhirati hasanah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita persiapkan, ayo kita persiapkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan hati yang gembira, hati yang senang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan di bulan Ramadan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus ada kumpul komunitas Bu. Kalau sendiri ibadah di rumah kadang-kadang males. Makanya ada programnya nggih, pakai nggih. Ada program di sini.
Ya, ada program di sini yang mungkin tadarus, hafalan Quran, belajar tahsin dan yang lainnya. Alhamdulillah, itu menjadi penyemangat, ya. Karena kalau kita ngafal Quran di rumah, tahu sendiri ibu-ibu, baru aja 5 menit, aduh ya Allah, capek Bu ya, capek, matanya ngantuk, ya. Ditambah ada HP. Nah, jadi harus ada komunitas sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kesempatan kali ini. Senang bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu di Pondok Raudhatul Jannah, Pondok Pesantren Miftahus Salam. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya selalu berikan kesehatan, amin ya robbal amin, keberkahan dan yang lainnya. Dan mohon maaf kalau ada kata tutur kata yang menyinggung, kurang sopan dan yang lainnya, mohon maaf, dimaafkan ibu-ibu, dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.